Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tegangan. Pada dasarnya, tegangan itu adalah gaya yang dihasilkan karena adanya tarik-menarik antar sesuatu yang melalui media kawat, tali, atau sejenisnya. Misalkan sekarang saya punya beban ini beratnya 100 Newton. Saya tuliskan dulu 100 Newton. Dan ceritanya ini diikatkan dengan tali ya, atau kabel deh ya. Diikatkan di langit-langit. Dan ceritanya kita ada di dekat permukaan bumi, jadi ada gaya gravitasi ya di sini. Di sini gaya gravitasinya Fg sama dengan 100 Newton. Dan seperti yang kalian lihat, beban ini diam ya, stasionari, statis. Karena dia tidak mengalami percepatan ataupun kecepatan gitu ya. Tapi pokoknya yang penting dia tidak mengalami percepatan. Nah, sesuai dengan hukum Newton, jika benda ini statis atau diam, berarti gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0. Kalau gitu, apa ya gaya yang bertolak belakang dengan gaya gravitasi ini sehingga benda ini bisa stasioner atau diam? Ya mungkin kita bisa bilang dengan jelas, oh ini kabelnya kok yang membuat si beban ini tidak melayang-layang di udara dan dia juga nggak jatuh ke pusat inti bumi. Tapi yang jelas ada gaya yang arahnya berlawanan dengan gaya gravitasi dan ini bisa kita sebut dengan gaya tegangan. Dan nilainya 100 Newton alias tepat sama dengan gaya yang arahnya ke bawah. Dan jadi inilah yang menyebabkan titik ini ya, titik sebelah sini diam atau bahasa Inggrisnya sih stationary ya. Jadi secara simpel kita bisa bilang kalau tegangan itu adalah gaya yang dihasilkan oleh kabel. Contoh lainnya misalnya di gitar. Kalau senar kawatnya ditarik, kalian akan mendapatkan nada yang lebih tinggi. Tapi kalau misalkan tegangannya itu dikurangi, kalian akan mendapatkan nada yang lebih rendah. Nih pokoknya kalian sudah bisa membayangkan ya kalau yang namanya tegangan itu juga merupakan suatu keadaan di mana kabel atau kawat itu dia tertarik. Nilai tegangan dari sebuah kawat itu sangat penting ya, karena bahkan kalau misalkan kita beli sebuah kawat di toko bangunan, mereka bakal ngasih tahu kapasitas tegangannya itu berapa. Karena ini penting banget kalau nantinya kita mau bikin ayunan atau jembatan gitu ya, pokoknya yang berhubungan dengan tegangan. Oke, mungkin soal ini agak kegampangan kali ya. Coba kita bikin yang sedikit lebih susah. Jadi, misalkan saya tambahkan 2 kawat baru ya. Coba yang di sini warna hijau ke atas. Nah, yang di atas ini jadi langit-langitnya ya. Garis yang ini langit-langitnya. Terus yang ke bawah ini adalah garis dinding. Nah, ada satu lagi kawat yang saya hubungkan. Pertanyaan saya adalah, berapa tegangan dari masing-masing kawat? Oke, yang ini saya kasih T1, yang ini T2. Nah, kayak persoalan yang pertama, titik yang ini yang warna merah, titik ini diam. Dia tidak mengalami percepatan ke kanan, ke kiri, ataupun ke bawah, ke atas. Pokoknya dia tidak mengalami percepatan. Jadi, gaya totalnya sama dengan 0. Nah, pertanyaan kedua, berapa Newton gaya ke atasnya? Oke, jadi gini-gini. Kan kita udah tahu bahwa karena ada 100 Newton ini, gaya yang terjadi adalah gaya yang ke bawah, yaitu gaya gravitasi. Jadi sistem ini dari T1, T2, terus beban 100 Newton, ini merupakan sebuah sistem yang karena dipengaruhi oleh gravitasi, gaya yang muncul adalah gaya ke bawah. Kembali ke pertanyaan saya ya, berapa gaya yang arahnya ke atas? Oke, kita anggap T1 dan T2 ini adalah vektor. Kalau kita meninjau dari T2 ini kan nggak ada gaya yang merupakan komponen Y. Dia cuma ada di arah X doang gitu, mendatar ke kiri dan ke kanan. Sedangkan kalau yang T1, dia memiliki komponen X dan komponen Y. Jadi, vektor yang mempengaruhi gaya yang ke atas ini pasti dihasilkan oleh tegangan dari kawat T1. Nah, coba saya gambarkan vektornya dengan lebih bagus kali ya. Yang warna hijau ini agak kayak bergerigi. Jadi saya ganti aja ya. Jadi warnanya warna kuning. Warna kuning yang tebal. Oke, ini adalah vektor yang berwarna kuning. Ini T1 ya. Terus gambarkan juga komponen vektor
vektor yang merupakan bagian dari si vektor T1 ini. Jadi yang ke atas ini adalah vektor komponen Y dari T1. Ini yang saya kasih warna putih ya. Kemudian, ini saya sebutkan dengan TIY. Maksud saya T1Y ya, bukan I. Oke, terus ada satu lagi, yaitu T1X yang warna merah ya, yang mendatar. Ini adalah vektor T1 yang arahnya di sumbu X. Jadi kalian jadi bisa lihat ya secara visual yang komponen Y dan komponen X dari T1 tuh apa, yaitu yang warna putih dan yang warna merah ini. Oh ya, jangan lupa arah dari T1 ini belum saya berikan ya tadi, jadi sudutnya adalah 30 derajat. Oh ya, coba kalian ingat-ingat lagi pelajaran geometrinya. Kalau yang di atas sana 30 derajat, artinya yang di sudut bawah sini, yang sebelah kiri, nilainya juga sama ya, sudutnya 30 derajat. Jadi coba saya tuliskan, di sebelah sini 30 derajat. Seperti yang ya sudah dibahas di video-video geometri ya, kalau misalkan sudut yang di sebelah kanan ini, di sebelah kanannya 30 derajat, itu adalah 90 derajat. Ini karena kita mengasumsikan T1X dan T1Y ini tegak lurus. Jadi berapa ya nilai komponen Y dari T1? Oke, ayo coba ingat-ingat rumus trigonometrinya. Kalau misalkan kita punya garis miring, terus juga garis yang di depannya, itu artinya kita pakai apa? Pakai sinus ya. Jadi sin demi sinus menggunakan garis depan dan garis miring. Jadi sinus dari 30 derajat sama dengan T1Y dibagi T1. T1Y itu garis depannya ya, terus garis miringnya itu adalah T1. Nah, sekarang kita kalikan kedua ruas dengan T1, jadinya T1 sin 30 derajat sama dengan T1Y. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, ternyata gaya ke atas ini memang cuma dihasilkan oleh tegangan T1 komponen Y. Lihat bahwa tegangan T2 ini arahnya horizontal, terus TIX juga arahnya horizontal, dan ini jadinya tidak mempengaruhi bagaimana tegangan pada sumbu Y. Ingat ya, titik yang berwarna merah jambu ini harus diam, harus statis ya. Nah, itu artinya apa? Itu artinya gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Jadi ini harus sama dengan 100 Newton. Oke, sekarang kita review ya. Jadi titik yang berwarna merah jambu ini harus stasionari atau harus diam dan tidak mengalami percepatan ke arah horizontal maupun vertikal, tapi ada gaya yang arahnya ke bawah, yaitu gaya gravitasi. Itu artinya harus ada gaya yang arahnya ke atas dan nilainya harus sama, agar keadaan titik ini seimbang. Dia tidak bergerak ke atas, ke bawah, ataupun ke kanan, ke kiri. Dan gaya yang ke atas ini dipengaruhi oleh tegangan dari kawat T1. Nah, kita pengen cari tahu nih, berapa sih tegangan T1-nya? Jadi, kita sudah punya T1 dikali sinus 30. Sinus 30 itu sama dengan 1/2 atau setengah ya, sama aja. 1/2 sama dengan 100 Newton. Nah, kedua ruas kita bagi dengan setengah, jadinya T1 sama dengan 200 Newton. Nah, jadi T1 sama dengan 200 Newton. Nah, kalau gitu, kabel T2 ini berapa ya nilainya? Nah, ingat bahwa titik ini tidak bergerak ke kanan ataupun ke kiri, jadi nggak ada gaya total. Jadi, kalau misalkan T2 ini merupakan sebuah nilai X misalkan, berarti nilai yang ke sebelah kanan itu nilainya juga harus X, jadi sama gitu ya. Nah, jadi T2 harus sama dengan T1X. Nah, tegangan dari kabel T2 ini harus sama dengan tegangan T1 pada sumbu X. Nah,
Sekarang kita punya 200 kali kosinus 30. Sama dengan 200 akar 3 per 2. Sama dengan 100 akar 3. Yang ini berarti 100 akar 3 Newton. Nah, jadi kalau misalkan T2 ini 100 akar 3 Newton, berarti yang ke arah kanan yaitu T1X itu nilainya juga 100 akar 3 Newton. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.